Langsung aja kita angkat ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Melda. Dengan Mas siapa ini? Oke, saya Taufik, Mas. Ini dengan Mas? Dengan Mas Novi ya. Ini saya mau berbagi pengalaman, Mas. Mas Rudi tadi ya? Mas Rudi. Iya. Oke, Mas Rudi. Oke. Mas Rudi di mana? Di Semarang. Oh, di Semarang. Ya. Semarang Utara. Semarang Utara. Ya. Baik. Silakan Mas Rud Ya. untuk ceritanya, boleh dimulai. Ini ceritanya gini, Mas. Pada waktu itu saya pergi memancing sama teman saya, Mas. 2 orang ke daerah tambak di lokasinya tidak saya sebutkan, Mas ya. Ya, boleh. Ya, di daerah tambak gitu aja. Kita mancing berdua. Kita berangkat jam 7 malam karena mancing kakap putih dulu, Mas. Kan berangkatnya malam. Setelah berangkat, teman saya tuh nyari lokasi sendiri, Mas. Nyari lokasi sendiri. Saya nyari lokasi sendiri. Setelah dapat lokasi memancing, juran saya lempar. Saya nunggu lama, Mas, sambil ngerokok kok. Tapi ya enggak ada orang ya. Tiba-tiba kail sama juran saya tuh ditarik, Mas. Ditarikkan. Saya kan nggak siap, Mas. Akhirnya juran sama kail saya tuh keseret ke dalam tambak, Mas. Ya mungkin bayangan saya, wah itu kakap besar, Mas. Nah, saya akhirnya nekat menjeburkan diri, Mas. Tak cuari, Mas. Itu padahal tambahnya besar, banyak pohon itu loh, Mas. Itu banyak pohon-pohon kayak rawa-rawa gitu, Mas. Tak cuari, tak urut, memang akhirnya kedapet, Mas. Kan kakap itu, Mas. Terus saya mau naik setelah naik tuh ada seorang kakek-kakek, Mas. Tuh, Mas, dia bilang gini, Mas, kenapa malam-malam kok jegur tambak? Mas Rudi, ya? Ceritanya di mana ya? Ini posisi kayaknya ada banyak suara di belakang ya. Mungkin bisa cari tempat yang agak clear gitu, Mas, agak jernih buat ngomongnya. Iya. Ya, agak ke distract dengan suara ini anggota keluarga yang udah lain. Mas. Ya udah mainnya. Oh udah. Ya. Nah, tuh Mas, ada seorang kakek-kakek ngampirin tuh, Mas. Malam-malam kenapa berketambak? Ini kayak saya dapat ikan, saking senengnya kan, Mas, kakap besar itu, Mas, kalau 2 kilo aja. Mau aja tolong itu lepaskan. Dan kakek itu bilang, biasanya, Mas, orang yang kalau sudah masuk ke situ tidak bisa keluar lagi, Mas. Kita ngerasa terus, wah, pucat lemes itu, Mas. Nah, setelah saya pucat lemes sama ngembaliin ikan itu, Mas, tiba-tiba kakek itu hilang, Mas. Padahal itu jaraknya sekian menit detik loh, Mas. Tuh. Nah, saya terus bingung cari teman, Mas, cari teman saya itu tuh, Mas, ketemu di pojokan, saya suruh pulang aja, Mas, soalnya takut. Dan tak cari-cari lagi, saya kakeknya yang tadi itu nggak ketemu, padahal itu lokasinya itu luas, Mas, tambaknya, Mas. Itu apakah yang ingin saya tanyakan, Mas, apakah itu manusia atau memang penunggu yang itu? Tahu saya biasanya kalau orang yang sudah masuk tambak situ tidak bisa kembali lagi, Mas. Alhamdulillah saya bisa. Itu. Terus kejadian yang kedua, Mas, ya masih seputar mancing, tapi di laut, Mas. Di daerah pelabuhan Kepala Seriboga. Saya kan suka mancing kakap itu kan jam 12, Mas.
Nah, pada waktu asik mancing tuh saya didekati mas sama orang bercaping, dan saya ini orang kok nggak berak pancing, ada di laut pakai caping, pakaiannya kumuh gitu mas, kumal. Nah, saya juga nggak ngeh, asik mancing gitu mas, nunggu. Dan dia nyamperin saya bilang, oh nangsal mas, dereng pak sepen. Baru ternyata mas, setelah saya perhatikan mas, itu mukanya rata semua mas. Saya langsung ketakutan, mancing saya merinding, dan saya ikutin, saya langsung pulang mas. Jadi mukanya tuh nggak ada hidung, nggak ada mata, dia pakai caping gitu mas, rata gitu. Ya itu pengalaman di tambak dan di laut mas. Tuh, yang ingin saya tanyakan ke Mas Bu itu, orang tua yang tadi loh mas, yang dari saya, kalau besok-besok lagi jangan situ, karena biasanya orangnya nggak akan kembali. Mas Ruby, saya penasaran yang di lokasi pertama ya, kita coba fokus ke yang lokasi pertama itu kan, itu mas baru pertama kali di situ atau sebelumnya juga udah pernah mancing di situ? Baru pertama kali di situ, saya diajak teman. Nah teman tuh sudah lokasi jauh sana. Itu dia sukanya kan kalau mancing menyendiri mas. Kamu sini Rut, saya tak cari lokasi sendiri. Baru pertama kali ke situ mas. Iya. Oke, berarti itu akhirnya nggak dapat apa-apa ya? Iya, ikannya suruh ngelepas. Si orang tua tadi begitu saya habis mentas dari tambak itu tuh mas, udah ikannya dilepas saja. Itu mas. Ya mungkin kalau takutnya kalau saya bawa nanti ada apa-apa gitu loh mas. Wong itu nenek itu apa, kakek itu ibaratnya misterius sekali ya. Begitu saya keluar dari tambak mentas, tiba-tiba dia muncul dalam kedipan hitungan menit, detik itu dia hilang mas. Wah, saya takut mas. Padahal itu daerah tambak itu kan luas, harusnya kalau orang jalan pakai, waktu itu pakai lentera itu mas, kayak sentir itu loh mas, itu kelihatan mas. Wah, saya langsung nyari teman saya ajak pulang. Ternyata memang tambak itu ibaratnya tambak menyeramkan gitu loh mas, angker. Nah, saya kan nggak tahu mas. Tadi jam berapa gitu. mas? Kejadian jam berapa tuh yang? Kejadian itu sekitar jam 12 mas. Jam 12. Ya kita ya jam 7 kita nunggu mancing, itulah jam 12 persis itu mas. Ya. Ya yang ingin saya tanyakan Mas Bu itu sosok kakek tadi itu mas, saya penasaran apakah memang dia penunggu situ atau dalam arti milik ke saya untuk tidak masuk ke tambak. Wong dia biasa nih lesing, maaf mas ya bahasa Jawa campuran mas ya. Le biasa nih le wong sing dikur tambak itu bengi-bengi ora iso balik, aja mbok baliknya ya le iwake kuwi cono kayak gitu mas. Akhirnya saya lepas. Dan setelah dia memberi wejangan itu, tiba-tiba seperti bilang mas. Padahal itu ikan pertama mas ditambak situ ya? Iya. Atau baru dapat. Sebelumnya udah dapat, terus habis itu pas yang tarikan itu yang kebetulan ada mistis. Tidak mas, belum dapat. Itu tarikan pertama itu. Makanya saya senang sekali sampai saya jegurin ke tambaknya itu. Padahal mancing dari jam? Dari jam 7 mas. Dari jam 7 sampai jam 7 kalau di lokasi yang sama ya? Itu di lokasi yang sama mas. Itu pada waktu itu keadaan memang sepi sekali mas, hanya angin, saya sambil ngerokok nunggu.
Kalau mancing kakap kan memang lama mas, biasanya pulangnya jam 3, jam 4 gitu lah. Itu pas jam 12 itu adalah kail saya sama juran saya ditarik masuk ke tambak itu ya, saking senangnya teman saya jegulin itu. Tapi itu hal yang normal nggak mas? Maksudnya selama ini kalau misal Mas Rudi mancing gitu, kalau misal dari jam 7 malam itu emang pasti banget? Normal mas, karena kita kalau mancing kakap kan di tambak itu biasanya malam mas. Kita ya jam 7, jam 8 nanti pulang subuh apa jam 4 gitu. Oh berarti malam itu ya memang suasana nggak terasa ada yang berbeda ya? Memang normal ya, maksudnya kayak mancing jam 7 tarikannya jam 12 itu hal yang biasa untuk iya, cuman ya. kondisi tambaknya tuh sepi, biasanya kan banyak teman pemancing itu mas. Nah tapi pada waktu itu kondisi sepi sekali mas itu. Nah saya juga heran kok nggak ada pemancing yang lain ya, biasanya kan banyak riwa-riwi gitu. Ini sepi sekali ya, udahlah saya tak mancing di sini gitu. Oke. Mas, tempat itu memang dibuka untuk umum? Umum mas, ya umum. Dalam arti itu tuh tambak bandeng, tapi kan kalau yang kakap itu kan kayak istilahnya hama mas, tidak apa-apa untuk kalau dipancingin gitu. Sama yang punya tambak. Ya. Oke. Memang banyak ya di antara para pemancing itu ke sana memang malam ya? Iya, kalau mancing kakap itu malam mas, karena ikan kakap itu keluarnya malam. Dalam arti maksud saya gini mas, yang datang ke sana selain mas ada gitu? Pada waktu itu tidak ada mas, saya juga ingat. Pada waktu itu hanya kami berdua mas. Padahal biasanya tuh kata teman saya, kalau dalam satu malam tuh pasti banyak orang mancing gitu. Nah pas malam itu Delalah itu sepi mas. Wong saya dari jam 7 sampai jam 12 tuh tidak berseliweran seorang pun mas. Biasanya kan banyak orang jalan kaki cari lokasi ditambah lewatin gitu. Itu pas posisi sepi sekali mas. Tambaknya di sana ada beberapa tempat mas? Mas yang paling pojok? Banyak mas, lebar mas. Maksudnya lebar itu petaan itu berapa hektar itu mas? Gitu. Enggak, maksudnya mas paling pojok waktu itu? Ya antara tengah-tengah mas. Tengah-tengah ya malah. Teman saya itu, ya teman saya itu langsung begitu pamitan, saya mau cari lokasi sendiri tuh, dia tuh langsung maju teman saya, dan tidak kelihatan tuh saya ada di tengah-tengah situ. Dan di belakang saya itu banyak pohon berayu itu mas, pohon berayu yang besar-besar itu. Itu. Bapak yang tadi dilihat mas sama mas, memang kayak orang biasa ya, pakai celana pendek kayak gitu ya? Iya pakai celana pendek, dia nggak pakai itu mas, nggak pakai baju telanjang dada. Dia bawa sempit gitu. Iya telanjang dada gitu. Kalau telanjang gitu dada pakai kaos apa nih, singlet gitu? Ya kayak singlet itu mas yang putih itu, tapi kan kelihatan dadanya itu. Nah begitu saya narik ikan mentas itu tiba-tiba di depan saya, dan dia memberi wejangan gitu, pakai bahasa Jawa, sok-soknya ojo njegur tambak kene ya le. Biasanya sing njegur tambak sing itu tidak bisa kembali. Itu begitu saya dengar itu kan alhamdulillah saya masih ibaratnya dapat selamat gitu loh mas. Nah setelah itu dia lewat tak kelibetan itu hilang mas. Wah saya langsung takut nyari teman, saya ajak pulang. Berarti nggak sempat komunikasi ya mas, maksudnya seperti wejangan satu arah doang gitu ya? Iya begitu saya naik di galengan itu mas, dia muncul terus ngasih wejangan itu,
dan dia lewat, setelah itu tidak ada sama sekali mas. Itu. Kalau ikannya gitu, kalau seingat Mas nih ikannya apakah ada perbedaan gitu dari yang biasanya? Tidak ada mas. Sama ya. Ikannya itu tadi mas suruh melepas mas. Iya, mesti dari peristiwa itu. Dari bentuknya, dari apanya itu nggak ada keanehan. Tidak mas. Ya? Tidak ada. Ikannya tetap kakap putih itu tuh mas. Dan sama mbak itu suruh melepas, sudah ikannya dilepas saja. Terus saya lepas, saya mentas gitu, tiba-tiba kakeknya tidak ada. Merindingnya mas, langsung saya lari cari teman saya yang di pojok itu, saya ajak pulang. Nah, setelah pulang itu kan ada parkiran sama warung itu mas, buat parkir motor saya berdua itu. Ya saya cerita sama yang punya warung, juga bilang begitu mas, coba masih iso balik, biasanya wong sing jegur kono iki gak iso balik mas, bengi mas. Itu ya ini saya sebutkan namanya tambak genderuwo, dia bilang gitu yang punya warung. Wah, dari namanya saja sudah kayak gitu ya. Itu pengalaman baru saya mas. Ini, saya penasarannya tuh gini mas, dari sekian tambak yang ada di sana, hanya tambak yang di tengah yang itu aja yang boleh dijegurin, atau semua tambak di sana nggak boleh dijegurin? Nggak boleh. Yang satu yang saya pancing itu katanya yang namanya di sana julukannya tambak genderuwo itu, oleh orang-orang sekitar pemancing sama istilahnya yang sering mancing situ. Emang mas sudah tahu? Itu aja. Belum, pada waktu itu belum mas. Nah setelah pulang kita ngopi sambil mau ambil motor itu, cerita sama yang punya warung itu, ternyata dia juga bilang gitu mas, sama seperti pejangan kakek yang saya temuin di lokasi itu. Oke. Mungkin kalau ngambil ikan tanpa harus masuk ke tambak nggak masalah ya? Nggak masalah, itu kan juran saya geledak kayak gitu mas. Nah senarnya tuh tuarik nyemplung gitu loh mas, jadi saya nggak siap gitu loh mas. Mungkin kalau posisinya siap, saya tarik ikannya dapat, mungkin saya nggak jegur ke tambaknya. Dan itu juran sama pancing saya tuh kejegur di tambak, dituarik di tengah itu mas. Saya saking senangnya tuh mas, saya lepas baju terus langsung dijegur. Itu sekitar kedalamannya tuh 1 bulu gitu mas. Satu? Itu. Satu leher gitu loh mas. Satu leher ya? Ya, 1 leher. Saya jam 12 itu mas, tak cari, ya ketemu senarnya, tak urutin, ada ikannya itu nyantol di berayu itu, tak bawa, mentas itu adalah ada kakek itu bilang itu. Nggak diceritain mungkin dulu ada yang pernah ketarik di sana, seorang anak laki-laki atau gimana mas? Enggak. Jadi itu riwayatnya tuh biasanya setelah saya ngobrol yang di warung itu sama penjual kopi itu, biasanya yang masuk ibaratnya ke dalam situ pada waktu malam hari itu nggak bisa kembali pak. Itu. Jadi artinya udah pernah ada cerita ya? Udah pernah ada. Sering mas. Berarti ada udah orang yang masuk sana ya? Iya, ada istilahnya sering sekali orang yang masuk situ malam-malam jegur misalkan nggak tahu hilang gitu, dan nggak ketemu mas jasadnya. Itulah. Saya kan baru sekali itu, makanya saya nggak tahu itu. Saya beranikan jegur masuk ke parit, ke tambak tadi, saking senengnya di gondol ikan tadi. Itu Semarang tadi ya kayaknya. Itu Semarang. Iya Semarang mas. Semarang Barat. Di Nangkang mas itu. Iya lokasinya.
Oke, Mas Bu mungkin langsung bisa mengomentari. Ya, ini Mas Rudi ini. Ini saya sudah berusaha untuk mensekat-sekat saat itu. Di sini saya gambarkan seorang tua dengan memakai singlet dengan celana pendek. Dan di sini saya kok di bayangan saya itu adalah memegang bukan sentir ya, lampu ting kalau bahasa saya. Iya, tambah lampu gitu Mas. Lampu ting ya kalau bahasa saya seperti itu. Ya, terus kemudian di sini enggak tahu, ini saya gambarkan jenengan dengan ada sedikit lumpurnya, terus kemudian jenengan duduk di pinggir apa namanya, di pinggir tambak ya. Terus kemudian jenengan pada waktu narik joran, terus kemudian jenengan mau nguculi ikannya atau melepas ikannya dari kailnya, terus tiba-tiba bapak itu bilang berdiri di hadapnya jenengan. Dan saya bayangkan suaranya agak kurus, kalau bahasa saya bukan kurus kering, enggak kiyeng ya, agak tinggi piainya. Terus kemudian rambutnya juga agak acak-acakan gitu, maksudnya enggak bros, enggak apa, tapi kayak kayak rambutnya itu ya putih, ada putihnya masih ada hitamnya seperti itu. Betul Mas Bro. Memang untuk daerah tambak memang terkadang sering diberikan satu, kalau bahasa saya diberikan sesuatu yang memang difungsikan untuk menjaga tambak itu sendiri. Non sewu seperti halnya satu istilah di mana yang namanya begu ganjang yang terkenal di Siantar sana, ya, begu ganjang yang terkenal di Siantar di Medan sana, itu juga digunakan untuk menjaga rumah atau lahan atau perkebunan sawit. Mungkin kalau di sini itu dibilang Mr. G gitu ya Mas Doni, Mas Taufik ya, seperti itu. Jadinya memang tempat itu memang diberikan satu frekuensi dan bisa dikatakan makhluk astral yang memang mirip dengan begu ganjang kalau bahasa saya seperti itu. Jadinya bentuk aslinya itu ada nunsau tinggi besar ya, terus kemudian ada bulu-bulunya seperti itu, bisa dikatakan kalau awamnya dibilang nunsau gandarwo atau gendruwo seperti itu. Dan itu memang diberikan penjual kopinya itu bilang itu tambak itu namanya Mr. G, itu tambak Mr. G Mas Bu. Oke. Dan di situ juga di pinggir-pinggir tambaknya juga ada pohon-pohonnya juga, itu tersengaja memang ditanam satu pohon-pohon. Cuma begini Mas. Di sini saya mau tanya di sini Mas Nunseu. Sebenarnya Mas Rudi ini sebenarnya sudah dikasih ini. Masih ingat enggak saat itu jenengan bau apa Mas? Pada waktu jenengan naruh kail ya. Terus nggak tahu kenapa itu, nggak tahu jenengan ngambil rokok atau ngambil apa di kantongnya jenengan. Betul sekali. Ya. Saya itu waktu kail saya letakkan, saya merokok itu baunya kayak itu loh Mas Bu, kemenyan gitu loh. Sama ibaratnya bakar-bakaran gitu loh, tela itu loh Mas Bu. Ya, ini bau kok kayak gini gitu. Nah, seperti itu Mas Bu. Nah, baru pada waktu jenengan merokok ya mungkin 2 atau 3 sedotan, terus itu langsung dibawa lari saat itu langsung udah semua, terus kemudian wah ini besar, terus kemudian jenengan lepas baju ya saat itu, terus kemudian lepas sandal, dah rokok taruh, bla bla bla, HP taruh, dah, terus kemudian jenengan langsung ngejar jorannya. Iya betul sekali Mas. Seperti itu, karena posisi saya tidak siap Mas Bro, nggak pegang joran senarnya itu. Nah, ini jadinya ketaruh. Gini Mas Rudi, nggak tahu kenapa di bayangan saya itu jenengan bawa joran 2 Mas saat itu. Betul sekali Mas Bu. Yang satu 2 minggu. Iya. Gitu ya Mas ya. Ya betul Mas Bu. Jadinya memang di sini memang ada satu hal di mana diberikan makhluk astral yang menjaga wilayah itu. Memang betul, dalam arti kakap itu kan memang kadang itu sebagai hama ya, itu ya bisa dikatakan seperti itu. Cuma di sini adalah
mandatnya yang ngambil ikan. Jadinya apa ya? Kalau bahasa saya itu peraturannya. Bukan peraturan, Mas. Pesannya daripada yang punya makhluk ini. Pokoknya yang ngambil ikan, seperti itu. Karena memang di sana gitu, itu ikannya besar-besar, Mas. Cuma ya nun sewu sangat. Memang tidak ada yang berani untuk memancing di sana. Kebanyakan kail itu putus, nun sewu. Ya nanti mungkin ini jangan percaya saya, cuma nanti coba jenengan cross-check-kan aja langsung pada si penjaga kopi nun sewu. Seperti itu. Gitu, Mas. Ya. Itu. Jadinya memang di sana ada 4 titik ya nun sewu. Karena itu kan bentuknya memanjang, terus kemudian tidak tahu kenapa di pojokan itu terus kemudian belok ke kiri. Jadinya modelnya itu memanjang tapi agak nge-L ya, Mas ya. Seperti itu. Betul. Ya, seperti itu dan panjang ya betul, dan, Mas. Tidak tahu kenapa di situ juga. Oh ya, Mas Nun, pada waktu jenengan turun ke ke tambak itu, Mas. Iya. Sebenarnya jenengan juga sudah ada tanda dari alam juga, Nun. Saat itu jenengan nun sewu, kaki sebelah kanan kecocok apa, Mas? Iya, kayak itu loh, Mas Bu. Istilahnya ranting-ranting kering itu loh. Okay. Sama kayak batu karang gitu loh, Mas Bu. Itu. Tapi yang namanya orang seneng ya, Mas Bu. Yeah. Itu saya nekat aja, ya penting saya fokusnya ke ikannya tadi. Gitu. Ya, jadinya mungkin seperti pada waktu itu tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan gimana, Mas Bu. Setelah naik itu ketemu sama kakek-kakek itu, dia bilang gitu langsung wah, perasaannya takut gitu. Ya karena pada saat itu memang wong itu berapa menit setelah berpisah dari teman jenengan, terus temannya jenengan juga sendiri-sendiri, jenengan ke kanan, temannya ke kiri, mojok sendiri-sendiri, terus kemudian ndak lama jenengan masang umpan, terus kemudian jenengan lempar jorannya udah jenengan selehke, terus kemudian jenengan merokok saat itu, terus kemudian umpan itu disambarikan kan gitu. Disambar. Betul sekali, Mas Bu. Karena bisa gitu. Dikatakan mungkin ya saya bukan seorang pemancing, cuma memancing ikan kakap itu juga tidak gampang nun saya kalau bahasa saya. Iya, Mas Bu. Ibaratnya itu keberuntungan, Mas Bu. Kalau kalangan pemancing, ya. Itu kakak putih tapi, itu Mas ya? Ya, kakak putih. Baramundi kalau bahasa kerennya itu, bahasa pemancing. Nah, yang mau saya tanyakan tuh, kakek-kakek itu apakah makhluk astral penunggu situ atau gimana, Mas Bu? Kalau bahasa saya bentuk lain sih, Mas Nun, saya kalau bahasa saya bentuk lain daripada sesuatu yang memang menjaga di situ, kalau bahasa saya gitu, Mas Nun. Istilahnya penunggu situ ya. Ya. Tadi kayaknya sempat dijelaskan kayak analogi lainnya begu ganjang di Siantar ya. Kalau di Siantar sana sebutannya itu begu ganjang, dan itu memang makhluk itu disuruh untuk menjaga gedung, menjaga perkebunan, seperti entah itu perkebunan satu, perkebunan apapun, ya seperti itu. Jadi intinya memang nggak boleh untuk diambil ya. Ya, sama juga dengan nun sewu, walet, Mas. Walet juga terkadang juga diberikan sesuatu model-model seperti itu, Mas. Untuk penjaga. Ya masih beruntung ya, Mas, masih alhamdulillah ya, sehat. Saya itu begitu ada 2 jatuh dari kakek yang satu keterangan dari penjual kopi itu saya lemas, Mas. Itu tadi istilahnya kejadian kapan? Selamat. Tahun berapa, Mas? Itu kejadiannya tahun 2018, Mas. Oke. Iya. 3 tahun lalu ya. Iya, 3 tahun lalu. Saya kan di situ nggak kapok kan ya, Mas ya, untuk mancing ya? Nggak kapok, tapi nggak berani di situ, Mas. Oke. Iya. Jangan. Nah, kan sudah yang diperingatkan. Kejadian yang kedua itu, Mas, kalau itu di laut, Mas Bu, di laut, di daerah pelabuhan Pos 4 itu dulu.
yang orang mukanya rata itu bahwa itu saya langsung pulang lari sendiri pada waktu itu, Mas, di belakang Tabel Sri Boga Ratu Raya dulu. Itu kan ya kakapnya itu kan. Saya asik mancing di situ, tiba-tiba disamperin itu orang bercaping itu. Penangsal kata langsung dia bilang gitu, sepen Pak dereng. Setelah saya tengok itu mukanya rata, Mas. Wah, saya langsung pulang. Ya itu seputar pengalaman saya, Mas. Pemburu kakap ya, jenengan ya, Mas? Iya, mancing kakap. Dan kalau mancing kakap pasti malam, Mas. Berarti pulangnya jam 3, jam 4. Gitu. Ya, terima kasih Mas Rudi untuk ceritanya. Mudah-mudahan nggak kesana lagi ya, Mas ya. Ya, ada berani, Mas. Oke. Terima kasih Mas Rudi untuk ceritanya malam hari ini. Next time kalau mungkin ada pengalaman mistis lainnya boleh kembali bergabung. Ya, banyak Mas, besok tak cerita lagi. Banyak sekali saya punya pengalaman mistis. Siap. Terima kasih Mas Rud. Hati-hati terus ya. Ya, selamat malam Mas. Oke, dan mungkin habis ini bisa ngasih tahu ke teman-temannya ya. Pokoknya jangan mancing di Tambak Genderuwo katanya tadi. Oke, kita undang Anda lagi kerabat Imelda yang mau bergabung ya. Silakan 0811271044 via WhatsApp call. Dan sudah ada 2 penelpon. Tadi yang pertama Mas Iksan, yang kedua ada Mas Rudi ya. Next, siapa? Silahkan ya yang mau gabung. Habis jeda lagu ya Don ya. Kita jeda lagu dulu.